hari ini. Kami dari kelompok 11 dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Konseling yang beranggotakan saya sendiri Bella Fardeni dengan NPM 2503038083 dan saya Sifana Fida Azhara dengan NPM 2503030099. Saya Leti Sintamina dengan NPM 2503030123. Pernah nggak sih kalian belajar materi yang sulit dipahami, tapi setelah dibantu oleh guru atau teman-teman, kalian merasa materi tersebut mudah dipelajari dan dipahami? Nah, pengalaman itu sebenarnya menjelaskan dari belajar dari Vygotsky. Nah, siapa sih Vygotsky itu? Jadi, Vygotsky adalah tokoh psikologi pendidikan yang berasal dari Rusia. yuk kita bahas bagaimana teori Vygotsky dapat membantu kita belajar IPA dengan lebih mudah dan efektif. Menurut Vygotsky, belajar itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sosial. Artinya, kita bisa belajar dengan efektif ketika berinteraksi dengan orang lain seperti guru, teman sebaya, orang yang lebih berpengalaman, atau media belajar. Konsep penting dari teori Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD, Zone of Proximal Development. ZPD adalah jarak antara kemampuan yang sudah bisa kita lakukan sendiri dan kemampuan yang bisa kita capai dengan bantuan orang lain. Misalnya, seorang murid belum bisa menjelaskan cara kerja fotosintesis sendirian, tapi ketika guru memberikan petunjuk atau temannya membantu menjelaskan langkahnya, seorang murid tersebut jadi paham dan mudah untuk menjelaskan cara kerja fotosintesis. Nah, proses itu terjadi dalam ZPD murid tersebut. Tujuannya agar siswa bisa berkembang dari tidak bisa menjadi bisa mandiri. Vygotsky juga memperkenalkan konsep scaffolding atau bantuan sementara. Bayangkan scaffolding seperti tangga atau penyangga bangunan. Saat belajar, guru atau teman membantu memberikan petunjuk, contoh, atau pertanyaan pemandu. Ketika kamu bisa mandiri, bantuan itu perlahan dilepaskan. Contohnya, ketika kamu melakukan praktikum perubahan wujud zat, guru akan menunjukkan langkah-langkah dan menjelaskan alat yang digunakan. Setelah itu, kamu mencoba sendiri sambil dibimbing. Lama-kelamaan, kamu bisa melakukan percobaan tanpa bantuan lagi. Itu artinya, proses scaffolding berjalan dengan baik. Selanjutnya, bagian penting yang terakhir dari teori Vygotsky adalah bahasa dan interaksi sosial. Contohnya yaitu siswa berdiskusi dan menulis di papan tulis. Menurut Vygotsky, bahasa adalah alat penting dalam berpikir dan belajar. Ketika kita berdiskusi, menjelaskan kepada teman atau menulis hasil pengamatan, sebenarnya kita sedang mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah. Jadi, jangan ragu untuk berdiskusi saat belajar IPA. Semakin sering kita berbicara tentang konsep ilmiah, semakin dalam pemahaman kita terhadap konsep itu. Penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran IPA. Yang pertama, menggunakan kerja kelompok atau diskusi untuk memecahkan masalah ilmiah. Yang kedua, guru bertindak sebagai fasilitator atau pendamping belajar. Yang ketiga, berikan tantangan sesuai kemampuan siswa. Dan yang keempat, memberikan dorongan pada siswa untuk saling membantu dan menjelaskan konsep satu sama lain. Yang kelima yaitu gunakan pertanyaan terbuka dan refleksi agar siswa berpikir kritis. Jadi kesimpulannya, belajar yang efektif terjadi melalui interaksi sosial antara guru dan siswa, di mana dukungan bertahap atau scaffolding dalam zona perkembangan proksimal membantu siswa mencapai potensi belajar yang optimal. Bahasa dan komunikasi berperan penting sebagai alat dalam membangun pemahaman dan berpikir ilmiah. Oleh karena itu, pembelajaran IPA akan lebih bermakna apabila guru dan siswa terlibat aktif dalam kolaborasi dan dialog yang mendukung proses konstruksi pembangunan bersama. Nah, sekarang kalian tahu kan bahwa belajar menurut Vygotsky tidak hanya tentang membaca buku, tetapi juga tentang berinteraksi, berdiskusi, dan saling membantu. Ingat, belajar adalah perjalanan sosial. Semakin aktif kita berkolaborasi, maka semakin cepat juga kita memahami pelajaran. Jadi, yuk terapkan teori Vygotsky dalam belajar IPA di kelas. Karena jika kita saling membantu, kita semua akan berkembang bersama. Sekian video edukasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen video ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Terima kasih, bye.